Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir video lawas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal utang saat kampanye. Hal itu pun diungkap Denny Siregar melalui akun Instagramnya pada Selasa 21 Februari 2023. Ia pun dibuat terkagum-kagum melihat video itu dan menyebut Anies Baswedan adalah sosok yang luar biasa, memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Hingga Denny pun menyebut kalau kata-kata Anies suka benar adanya di saat otak manusia normal belum mampu mengolahnya. Memang dalam video yang diunggah di Instagram tersebut tampak video Anies Baswedan dan Pandji Pragiwaksono dalam satu frame yang sedang berdiskusi mengenai utang ketika kampanye. Mulanya, Anies menyebut agar calon pejabat atau pemimpin agar menghargai masyarakat dengan tidak hanya memasang spanduk. Lantas Pandji membalas dengan mengatakan cerdas itu untuk apa? Lebih baik memasang wajah di mana-mana akan menang dan bisa balik modal. Anies pun mengingatkan Pandji agar tidak berutang karena ketika kita berutang pasti akan ditagih. Tak lama kemudian, ada orang yang datang membawa tagihan utang. Anies pun seolah menyindir Pandji dan menanyakan soal tagihan itu. Dalam akhir video itu tampak pesan yang ingin disampaikan bahwa kampanye yang mahal akan ditagih di masa depan. Video ini tentu mengundang banyak komentar lantaran Anies Baswedan ketika pilkada tahun 2017 silam juga berutang 92 miliar rupiah. Hal ini pun baru terungkap setelah ia lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta setelah dibocorkan oleh Wasekjen Partai Golkar Erwin Aksa. Anies pun menjelaskan bahwa terkait utang piutang itu yang ia gunakan untuk kampanye pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam itu merupakan uang dari pendukung. Ada yang memberikan dukungan langsung dan kemudian disebut pinjaman, tapi sebenarnya bukan pinjaman karena itu dukungan, dan pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Ucap Anies dikutip Newsworthy dari channel YouTube Meridiana, Sabtu 11 Februari 2023. Mantan Mendikbud ini menyebut bahwa uang itu akan dicatat sebagai pinjaman bila Anies Sandiaga kalah di Pilgub 2017. Sebaliknya, bila menang di Pilgub 2017, maka uang itu telah selesai urusannya karena diketahui Anies Sandiaga menang di Pilgub 2017 silam. Sangat lucu memang, seperti menikmati banyolan garing di akhir pekan bila mana mengamati lika-liku karir politik Anies Baswedan. Terlebih, kebenaran memang selalu menemukan jalannya. Jalan di mana Anies membongkar aibnya sendiri ke publik. Bagi saya, Anies itu memang lebih cocok menjadi seorang pelawak ketimbang pejabat publik. Terlebih, kiprahnya dalam perpolitikan di Indonesia selama ini selalu terkesan membagongkan. Entah jadi menteri atau jadi gubernur, sama-sama bikin blunder. Apalagi melihat video Anies Baswedan mengenai utang ketika kampanye 9 tahun yang lalu. Tentu pernyataan Anies ini menjadi tamparan keras baginya. Ya, ibaratnya menjilat ludahnya sendiri, yang secara tidak sadar ia sendiri berutang untuk kampanye pilkada DKI, tapi nggak mau bayar ke Sandi. Kan lucu ya, si doi yang bilang, dibantah sendiri. Lucunya lagi, Pandji sebagai boko dalam video tersebut mengatakan lebih baik memasang wajah di mana-mana akan menang dan bisa balik modal. Dan jelas, kasus ini sama seperti yang dialami Anies. Ia berhutang kemudian menang, lalu banyak praktek kelebihan bayar saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pastinya masyarakat kita sudah cerdas bukan? Dan barang tentu bisa menilai kalau ucapan dan kata-kata Anies memang benar adanya. Kalau Anies memang ahli tata kata, memperdaya masyarakat dengan bualan omong kosongnya. Jadi silakan bagi masyarakat yang waras untuk menilai, memilah dan milih siapa sosok calon pemimpin Indonesia ke depan. Apakah akan tetap terperdaya dengan akal bulus Anies yang ahli tata kata, atau memilih untuk tetap menjadi waras dan memilih calon presiden yang benar-benar punya kredibilitas. Jabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Bayu Megantara sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Stamhut DKI Jakarta. Bayu menggantikan Suzy Marsitawati yang pensiun tahun lalu. Pelantikan jabatan Bayu ini dilakukan Heru di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 15 Februari 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan itu, Bayu diambil sumpah jabatannya oleh Heru. Sebelum mengambil sumpah jabatan, Joko juga melakukan penandatanganan pelantikan penyerahan jabatan dari jabatan Sekda DKI Uus Kuswanto dan nota kesepahaman. Heru berharap Joko mampu mengemban tugas sebagai Sekda DKI dan bekerja dengan sebaik-baiknya demi kepentingan warga Jakarta. Sementara sebelum menjabat sebagai Kepala Distamhut DKI, Bayu Megantara pernah mengemban jabatan sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Sampai pada November 2020 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Bayu dari jabatan tersebut. Penyebabnya adalah kasus kerumunan dalam acara perayaan Maulid Nabi dan
dan akad nikah putri dari mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Pencopotan tersebut berdasarkan hasil audit Inspektorat DKI Jakarta yang menilai keduanya telah lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta dengan membiarkan peristiwa kerumunan selama pandemi COVID-19. Kala itu, Bayu sempat diparkirkan sebagai anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP di era Anies. Bayu selama beberapa bulan tak mengemban jabatan operasional sampai pada Februari 2021. Anies kembali mengangkat Bayu sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta. Selain melantik Bayu sebagai Kepala Distamhud DKI, hari ini Heru Budi juga melantik Joko Agustiono sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Joko sebelumnya merupakan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Bali. Lucu sebenarnya kalau bicara soal sepak terjang Bayu Megantara ini, apalagi sebelumnya ia pernah menjadi kambing hitam kelicikan Anies agar terhindar dari jeratan hukum kasus acara HRS di Petamburan, yang pada faktanya mereka disalahkan dan difitnah telah memfasilitasi acara HRS padahal tanpa adanya arahan dari Anies yang sohibnya Rizik, mana mungkin acara semegah itu bisa digelar? Ini yang namanya misteri sundel bolong. Dan gilanya lagi, setelah Anies memecat Bayu tanpa rasa bersalah, ia tarik Bayu ke dalam jajaran tim pembantunya, yaitu TGUPP, agar tutup mulut. Mereka jadi aman menjadi TGUPP berkat Anies. Lalu Anies lolos deh dari jeratan hukum. Padahal kalau dipikir secara logika, sebagai pemimpin DKI Jakarta, kan harusnya Anies yang bertanggung jawab. Pakai banget dong pastinya. Apalagi ketika HRS baru mendarat di Jakarta setelah diusir dari Arab Saudi. Anies rindu banget langsung menemui pada malam Selasa 10 November itu, 4 hari sebelum acara pernikahan berujung kasus hukum. Tapi ya begitulah licinnya Anies, selalu tampil bersih dan suci di hadapan semua orang. Ia tak mau mengakui kesalahan dan kelalaiannya sendiri, tapi liciknya malah dilempar ke orang lain. Anies ini memang terkesan suka cari aman dalam segala hal, seperti halnya intrik dipecatnya Bayu Megantara ini, lalu dilantik jadi tim TGUPP agar tutup mulut. Namun semua itu sudah menjadi masa lalu yang kelam bagi DKI Jakarta, sudah menjadi bagian sejarah yang seharusnya memang ditutup rapat-rapat dan jangan pernah terulang kembali. Sebab era Anies menjabat adalah masa kehancuran yang nyata bagi ibu kota, dan yang jelas diangkatnya Bayu oleh PJ Heru merupakan cara elegan Heru mengangkat derajat dan martabatnya setelah dihina oleh Anies.